kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin sembahan kaum Nuh kemarin apa saja Mas Brandy? Yang besar-besar, yang utama, yang disebutkan dalam surat Nuh. Nama-nama sembahan yang disembah kaumnya Nuh, Nabi Nuh 4. Wat, Suwa'a, Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Itu sembahan-sembahan di antara sembahan-sembahan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Gimana ceritanya Mas Aris kok bisa disembah itu kemarin? Dengan tujuan agar tetap bersemangat dalam beribadah. Generasi berikutnya dulu bapak-bapak kalian menyembah patung-patung tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya Mas Anto, kenapa Mas Anto? Tak bisa turun insyaallah. Halaman 173. Wan Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh akhrajahu. Dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la tutruni, janganlah kalian berlebihan dalam memujiku. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku kama sebagaimana ataratin nasara ibna Maryam, orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji ibna Maryam. Innama ana abdun, bahwasanya hanya saja ana abdun, aku adalah seorang hamba. Faqulu, maka ucapkanlah Abdullah wa rasuluh, maka ucapkanlah hamba Allah dan utusannya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tarjamah Umar radhiyallahu anhu. Tarjamah Umar radhiyallahu anhu. Biografi sedikit. Huwa Umar ibnul Khattab ibni Nufail al-Qurashi al-Adawi Amirul Mu'minin. Umar adalah Ibnul Khattab ibni Nufail al-Qurashi al-Adawi Amirul Mu'minin, pemimpin kaum mukminin. Wa afdalus sahabati ba'da as-Siddiq. Umar ibnul Khattab adalah sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar. Ustusyida, beliau mati syahid fi Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah sanata 23 Hijriah. Bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Coba Mas juga keutamaan Umar yang lain. Umar bin Khattab tak kenal lah. Umar bin Khattab mertua Nabi alaihi salatu wasallam. Punya anak namanya siapa? Hafsah. Terus lagi yang lain? Itu.
Itu Ali atau Umar? Terus yang lain? Cinta sahabat tuh. Mas Anto tambahi keutamaane Umar Ibnul Khattab. Mas Anto. Sing muda itu termasuk salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Terus beliau punya kisah, punya istana di surga. Nabi ketika melihat surga, di depan istana tersebut ada perempuan yang di depan istana tersebut. Punya siapa ini? Punyanya Umar. Kemudian ketika melewati suatu jalan, setan mencari jalan yang lain. Terus suatu hari beliau mau berlomba, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam sedekah. Kemudian beliau bersedekah dengan setengah hartanya. Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Setelah hari ini aku tidak akan mengalahkan Abu Bakar lagi. Wallahu a'lam. La tutaruni al-itra'u. La tutaruni fi'il madhinya apa Mas Yoga? Atrona. Kenapa ada nanya? Atara yutri. Tambahan berapa huruf? Tambahan 1 huruf. Af'ala yuf'ilu. Ya Mas Anto. Belajar bahasa apa? Af'ala yuf'ilu. La tutaruni al-itra'u mujawazatul haddi fil madhi. Al-itra' itu adalah mujawazatul hadd fil madhi. Mujawazah melampaui al-had batasan fil madhi dalam pujian. Wal kadzibu fihi dan berdusta dalam pujian tersebut. Kama ataratin Nasara ibna Maryam, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji ibna Maryam. Jadi Isa itu dinasabkan kepada Maryam sebagai bantahan kepada orang-orang Nasara bahwasanya Isa itu benar-benar anaknya Maryam, bukan anaknya Allah. Isa ibnu Maryam, Isa anaknya Maryam, bukan Isa anaknya Allah. Biasanya yang namanya manusia, seseorang itu kan dinasabkan kepada bapaknya. Tapi di sini disebutkan dinasabkan kepada ibunya. Ai kama ghalatin nasara fi Isa alaihissalam, yakni kama sebagaimana ghalatin nasara, orang-orang Nasara hulu fi Isa dalam Nabi Isa alaihissalam, hatta idda'au fihi al-uluhiyata, sampai mereka orang-orang Nasara idda'au mendakwahkan, ngakoni fihi dalam Isa itu al-uluhiyah, memiliki sifat-sifat uluhiyah. Kemudian lafaz faqulu, maka ucapkanlah Abdullahi wa Rasuluh, maka ucapkanlah hamba Allah dan utusannya. Ai sifuni bidzalika kama wasafani bihi rabbi. Sifuni, apa ini Mas Aris? Fi'il amr. Fi'il madhinya yasifu. Sofa. Ada alif. Sofa.
Sofa. Mas Randy. Benar. Sofa. Pakai alif, pakai alif. Sofa. Benar? Gitu Mas Ade. Di balik layar. Ya Mas Yoga. Sofa ya sibu. Piye? Sofa. Alifnya di tengah. Alifnya di tengah. Sifuni maknanya apa? Sifatilah aku bidzalika dengan sifat tersebut hamba Allah dan Rasulnya. Abdun la yu'bad wa rasulun la yu'bad. Hamba tidak disembah dan Rasul tidak didustakan. Kama wasofani fil madinya wasofa. Wasofa belakangnya ada gitu kok wasofa kok bingung. Ya Mas Ade. Siapa? Sifuni sifatilah aku, maka sifatilah aku bidzalika dengan sifat Abdullah wa Rasuluh kama sebagaimana wasofani bihi Rabbi telah mensifati aku dengan sifat tersebut Rabbi Rabbku. Makna hadis ijmalan, makna hadis secara umum yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tamdahuni, janganlah kalian itu memuji aku, fataglu fi madhi, kemudian kalian gulu dalam memuji aku, kama gulatin nasara fi Isa alaihissalam, sebagaimana orang-orang Nasara berbuat gulu dalam Isa alaihissalam. Fadda'au fihi al-uluhiyata, maka mereka mendakwakan bahwasanya Isa memiliki sifat-sifat uluhiyah. Isa memiliki sifat-sifat uluhiyah, bisa mematikan dan menghidupkan, mengetahui apa yang disimpan di dalam rumahnya, menciptakan burung. Itu semua adalah dengan izin Allah. Inilah a'du an akuna abdan lillahi wa rasulan minhu, sesungguhnya aku tidak lain hanyalah seorang hamba milik Allah wa rasulan minhu, dan utusan darinya. Fasifuni, maka sifatilah aku bidzalika dengan dua sifat tersebut, abdun wa rasulun, wala tarfa'uni, dan janganlah kalian mengangkat aku fauqa manzilati, di atas kedudukanku, allati anzalani Allahu, yang Allah telah menempatkan diriku pada kedudukan tersebut. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis ini dengan bab. Babnya apa Mas Yoga? Mereka meninggalkan agama adalah sikap gulu terhadap orang-orang soleh. Jadi hubungan hadis di atas dengan bab anna Rasul alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Rasul alaihi salatu wasalam naha, melarang anil guluwi fi haqqihi, dari bersikap gulu dalam hak beliau alaihi salatu wasalam, bi'ta'i syai'an min khasaisir rububiyah, dengan memberikan sesuatu dari kekhususan rububiyah. Mimma yadullu ala tahrimil ghulu, ini termasuk sesuatu yang menunjukkan atas pengharaman bersikap berlebihan. Wa annahu, dan sesungguhnya ghulu yufdi ila syirki,
bisa menghantarkan kepada kesyirikan, kama afdha bin nasara fi haqqi Isa, sebagaimana gulu tersebut menghantarkan orang-orang Nasara dalam hak Isa. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Tarimu mujawazatil haddi fi madahin Nabi alaihi salatu wassalam. Haramnya mujawazatil had, melampaui had batasan, fi madahin Nabi alaihi salatu wassalam, dalam memuji Nabi alaihi salatu wassalam, wa ikhrajihi min dairatil ubudiyah, dan mengeluarkan beliau dari lingkaran ubudiyah. Yani beliau alaihi salatu wassalam itu hamba, ojo diangkat di atasnya memiliki sifat-sifat uluhiyah. Li'anna dzalika wa asyirku billah, karena yang demikian itu adalah suatu bentuk kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, syiddatu nusihi alaihi salatu wassalam li ummatihi. Jadi beliau alaihi salatu wassalam memiliki sifat nasihat yang sangat, keinginan yang sangat untuk menasihati umatnya. Yang ketiga, anal ghuluwa fis shalihin, sesungguhnya bersikap hulu, berlebihan dalam terhadap orang-orang soleh, sababun, adalah sebagai suatu sebab lil wuqu'i fi syirki, untuk terjatuh dalam kesyirikan. Yang keempat, at-tanziru minat tasyabbuhi bil kufar, peringatan dari menyerupai orang-orang kafir. Kemudian hadis selanjutnya, wa qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Wa qala Abdullah bin Abbas, berkata Rasulullah alaihi salatu wasalam, iyyakum wal ghuluwa, waspadalah kalian dari ghulu, sikap berlebihan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena sesungguhnya yang telah membinasakan man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, adalah al-ghulu, sikap berlebihan. Rawil hadis, perawi al-hadis, haditsu dzakarahu al-musannif rahimahullah. Hadis ini disebutkan oleh penulis rahimahullah tuna dzikri rawihi, tanpa menyebutkan perawinya, yang meriwayatkan dari Nabi itu siapa, tidak disebutkan. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis di atas itu telah diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Iyyakum, kalimatut tahdzir. Iyyakum itu adalah ungkapan tahdzir, peringatan. Wal ghuluwa, ghulu mansubun ala tahdzir bi fi'lin muqaddarin, dinasabkan atas takdir dengan fi'il yang ditakdirkan. Hulu wa huwa mujawazatul had, hulu itu adalah melampaui batas. Kemudian lafaz man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian, yakni minal umami, dari umat-umat yang telah lalu. Makna hadis ijmalan, makna hadis secara umum, yuhadirun Nabi alaihi salatu wasallam ummatahu minas ziyadati fid din. Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan umatnya dari tambahan dalam urusan agama, alal haddi al masyru'i, dari batasan yang telah disyariatkan. Wa huwa amun, dan itu adalah umum, fi jami'i anwa'il hulu fil i'tiqadati wal a'mal, dan itu mencakup semua sikap hulu dalam keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan.
Wa min dzalika, dan termasuk di dalamnya adalah al-ghuluwu fi ta'dzimis shalihin, bersikap berlebihan dalam pengagungan terhadap orang-orang saleh, mimma yakunu sababan fi ibadatihim, yang mana sikap ghulu tersebut adalah sababan sebagai suatu sebab fi ibadatihim, untuk beribadah kepada mereka. Tsumma alala an-nahya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sebab an-nahya, larangan, anil ghulu, dari sikap berlebihan, bi annahu as-sababu fi halaki al-umami as-sabiqati, bahwasanya sikap ghulu itu adalah as-sabab, sebagai suatu sebab dalam kebinasaan, sebab kebinasaan umat-umat yang terdahulu. Wa dzalika yaqtadi mujanabata hadihim fi hadza, dan yang demikian itu yaqtadi, melazimkan, mengharuskan, mujanabata hadihim, menjauhi jalan mereka fi hadza, dalam masalah ini. Ibadan anil wuqu'i, dan melazimkan, menjauh dari al-wuqu'i, terjatuh, fi mahalaku bihi, pada perkara yang telah mereka binasa. Li'anal musyarika lahum, karena sesungguhnya berserikat lahum, kepada mereka, umat-umat yang terdahulu, fi ba'di hatihim, pada sebagian jalan mereka, yukhafu alaihi minal halaki mithluhum, ditakutkan atas seseorang kebinasaan yang semisalnya. Yukhafu alaihi minal halaki misluhum atau mislahum, Mas Ade? Yukhafu? Nah, mislah jadi apa? Mislah. Terus naibul fa'ilnya yukhafu? Mislah itu, mislah atau mislu. Ibon? Ada jenang sejak nganu kok malah tidak diskusi. Ya terjemahannya ya padha anjen. Mas juga. Yukhafu naibul fa'il, misla, mislu. Nah, berarti salah cetak ini. Di situ kan dicetak mislahum. Ya. Nah iya. Kalau jadi maf'ulun bih, yukhafu naibul fa'ilnya mana? Huwa. Asal wae, hukum asal, aja nganggo takdir-takdiran. Wallahu alam. Yukhafu alaihi minal halaki misluhum, ya. Wallahu alam. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab. An-nafi an-nahya, sesungguhnya dalam hadis di atas, an-nahya adalah larangan anil ghuluwi mutlaqan, dari sikap berlebihan secara mutlak, wa bayana ana sababun lil halak fid dunya wal akhirah, dan dalam hadis di atas bayan, ada penjelasan, anna sesungguhnya ghulu sababun adalah sebab lil halak, untuk kebinasaan fid dunya wal akhirah, ketika di dunia ini dan kelak di akhirat. Fa yadkhulu fi an-nahyu 'anil ghuluwi fis shalihin, maka masuk di dalamnya larangan dari bersikap berlebihan terhadap orang-orang soleh, min babi aula. Li'annahu sababun lisyirki, karena ghulu terhadap orang-orang soleh adalah sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas, an-nahyu 'anil ghulu, larangan dari ghulu, wa bayanu su'i akibatihi, dan penjelasan tentang su'i akibatihi,
penjelasan tentang akibat yang buruk kelak. Yang kedua, al-i'tibaru biman sabaqona. I'tibar mengambil pelajaran biman dengan orang-orang sabaqona yang telah melalui, yang telah mendahului kita, minal umami, dari umat-umat yang terdahulu. Litajannubi ma waqa'u fihi minal akhta'. Untuk tajannub. Tajannub ini fi'il atau isim, Mas Frendi? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il madhi ini harokatnya insyaallah wis bener. Tajannub, ya berarti engko fi'il nganune apa? Piye tasrife? Isim piye? Isim apa iki? Iki isim fi'il madhine piye? Wis nyerah. Mas Aris. Masdar fi'il madhine jannaba yujannibu tajniban. Iya ora? Tajannaba ya tajannabu tajannuban. Ngono wae bingung yo. Masdar fi'il madhine tajannaba. Li tajannubi ma waqa'u fi minal akhta', untuk menjauhi apa yang telah mereka terjatuh di dalamnya dari kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, hirsu alaihi salatu wasalam, semangat beliau alaihi salatu wasalam ala najati ummatihi minasyirki wa wasailihi wa budihim anhu. Beliau alaihi salatu wasalam semangat supaya umat beliau itu selamat dari kesyirikan, dari wasilah-wasilah yang menghantarkan kesyirikan, wa budihim anhu, dan menjauhkan mereka dari kesyirikan. Saking semangatnya diajari doa berlindung dari kesyirikan. Mas Anto sudah hafal doa berlindung dari kesyirikan? Belum. Kapan mulai setor ini? Ada di Hisnul Muslim salah ya. Duit dosa sembarang asal tidak melakukan kesyirikan, insyaallah akan diampuni Allah. Sampai dosanya sepenuh bumi, Allah akan datang yang semisalnya dengan maghfiratan, ampunan. Yang keempat, al-hathu 'alal i'tidali fil ibadati wa ghairiha baina janibayil ifrat wa tafrid. Al-hathu, dorongan, 'alal i'tidal, bersikap tengah-tengah, fil ibadati, dalam beribadah, wa ghairiha, dan selain ibadah, antara al-ifrat wa tafrid, antara meremehkan dan berlebihan. Yang kelima, anal ghuluwa fis shalihin sababun lil wuqu'i fi syirki. Sesungguhnya sikap ghulu terhadap orang-orang soleh sababun adalah sebagai sebab lil wuqu'i, untuk terjatuh fi syirki, dalam kesyirikan. Yang terakhir, syiddatu khaufihi alaihi salatu wassalam minasyirki wa tahdhir anhu. Ketakutan beliau alaihi salatu wassalam itu sangat, ketakutan yang sangat dari kesyirikan, wa tahdhir anhu, dan peringatan dari kesyirikan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.